Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Puji Tuhan sehat ya. Ada sukacita hari ini? Amin. Oke adik-adik semua, sebelum kita memulai sekolah minggu pada minggu hari ini, mari kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi yang cerah ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan anak-anak-Mu Tuhan untuk melakukan sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami sekolah minggu dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semua, mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita naikkan pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal ya teman-teman. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman dari Bu Tini. Shalom adik-adik semuanya. Terima kasih Mas Johan, Mas Daniel yang sudah mengajak kita untuk memuji nama Tuhan hari ini. Nah, di awal tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah berdoa. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Nah, adik-adik sebagian sudah masuk sekolah ya, tapi baru sebagian ya, belum bertemu semuanya, tetapi kita sudah sebagian untuk masuk sekolah. Nah, kita bersyukur kita sudah bisa masuk sekolah walaupun masih sebagian, tapi jangan lupa adik-adik masih disiplin menggunakan masker ya. Kalau ke sekolah menggunakan masker ya, jangan sampai ketinggalan, cuci tangan selalu dan kita hindari kerumunan. Jangan kemudian kita saking senengnya kita terus bermain bersama lupa buka masker. Wah, kita bisa sakit lagi. Kalau nanti sakit lagi, kita nggak bisa meneruskan tatap muka lagi, kita harus belajar dari rumah lagi. Nah, kita harus sama-sama menjaga diri kita, menjaga teman kita, menjaga keluarga kita. Tetap disiplin menggunakan masker ya adik-adik semuanya. Nah, hari ini tadi kita memulai pujian dengan Aku Pahlawan Kecil. Nah, kalau kita mendengar kata pahlawan, kita akan ingat pahlawan-pahlawan yang sudah gugur
memperjuangkan serta merebut kemerdekaan. Nah, tapi lewat pujian tadi kita mengenal bahwa kita itu juga pahlawan kecil. Kita pahlawan dari Tuhan Yesus. Ternyata pahlawan itu bukan hanya untuk berjuang merebut kemerdekaan, tetapi juga bagi orang-orang yang membela yang benar. Nah, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar tokoh Alkitab tentang kepahlawanan. Nah, hari ini tokohnya itu wanita. Siapa ya dia? Nah, hari ini kita akan belajar tentang Ratu Ester. Nah, Ratu Ester itu adalah istri dari Raja Ahasiveros, ya. Sebenarnya Ratu Ester ini sebelum menjadi ratu, dia adalah seorang tawanan perang, ya. Dia ditawan bersama bangsa Yahudi, kemudian mereka ditempatkan di benteng Susan. Kemudian atas bantuan sepupunya yang bernama Mordekai, dia bisa menjadi ratu di negeri itu. Nah, kemudian ada Raja Ahasiveros. Raja Ahasiveros ini merupakan raja Persia. Wilayah kekuasaannya sangat luas. Nah, dia mempunyai peraturan, ya. Barang siapa yang menghadap raja akan memberikan izin dengan cara dia akan mengulurkan tongkatnya. Nah, kalau raja berkenan, maka dia akan mengulurkan tongkatnya. Kalau tidak, maka orang itu bisa dihukum. Kemudian kita juga akan mengenal yang namanya Haman. Haman itu adalah penasehat raja. Dia salah satu petinggi kerajaan dan dia dekat dengan Raja Ahasiveros. Nah, bagaimana kisah tentang Ratu Ester, Raja Ahasiveros, Haman dan Mordekai? Kita akan saksikan video berikut ini. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasiveros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiveros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiveros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiveros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja. Pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiveros kagum melihat kecantikan Ester
dan memanggilnya masuk. "Bisakah kita makan malam dengan Haman?" tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. "Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi," kata Ester pada Ahasweros. "Siapa yang tega berbuat begitu?" tanya sang raja. "Si jahat Haman," seru Ester. "Haman, pengawal, hukum mati dia." Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Silakan. Nah, itu tadi adalah video tentang kisah Ratu Ester, Raja Ahasweros, Haman dan Mordekai. Ya, bagaimana Haman itu bersikap licik untuk mencelakai Mordekai, tapi Ratu Ester yang mengingat teman-temannya yang dulu menolong dia menjadi ratu, dia menolong bangsanya, dia menolong Mordekai dari akal kejahatan dari Haman tadi. Akhirnya Haman dihukum dan Mordekai mengucapkan syukur atas semua berkat yang diberikan Tuhan, perlindungan yang diberikan Tuhan. Nah, kita buka dulu untuk ayat nats kali ini adalah dari Ester 9 ayat 22. Ya. Bu Tini bacakan yang bagian B. "Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin." Nah, itu yang kita pelajari dari kisah Ester ini. Ya, kisah Ester ini mengajak kita satu, Ratu Ester itu sudah menjadi ratu, pemimpin, tapi dia tidak melupakan teman-temannya, tidak melupakan saudara-saudaranya, dan tidak melupakan Mordekai yang sudah membantu dia untuk menjadi ratu. Kemudian yang kedua, Ratu Ester mengajarkan supaya kita berani membela yang lemah, yang ditindas, yang tidak bersalah kok mau dihukum. Nah, Ratu Ester ini memberikan kita contoh bagaimana kita berjuang untuk membela yang lemah. Kemudian yang ketiga, kita belajar dari Mordekai yang bersyukur atas berkat yang diberikan Tuhan. Caranya bagaimana? Mordekai mengajak teman-teman semuanya, suku bangsanya untuk mengantarkan makanan, untuk berbagi, untuk menjamu bersama. Nah, kita belajar untuk mengucap syukur. Nah, itu tadi kisah tentang Ester dengan kepahlawanannya. Bagaimana Ratu Ester membela kaumnya yang lemah. Nah, Bu Tini mengajak adik-adik semuanya juga untuk selalu menjaga kebenaran, semuanya berani untuk membela yang benar. Nah, kita akan berdoa dulu. Semuanya sikap yang baik untuk berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk segala berkat. Terima kasih Engkau telah menjaga kami. Terima kasih untuk seluruh berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga saat ini kami sebagian sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, kami dapat bersekolah, kami dapat bertemu dengan teman-teman, kami dapat bertemu dengan Bapak Ibu guru. Tuhan, tolong kami sehingga semuanya kembali menjadi baik dan kami dapat beribadah di gereja kembali. Tuhan, ajar kami untuk memiliki keberanian untuk membela yang lemah, untuk meneladani Ratu Esther yang selalu mengingat kebaikan-kebaikan orang di sekitarnya. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk firman hari ini, dan terima kasih untuk semangat yang diberikan kepada kami. Doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, ingat adik-adik, kita senantiasa mengucap syukur atas semua berkat yang diberikan Tuhan dengan berbagi dengan sesama kita. Nah, kita tutup ibadah hari ini dengan memuji nama Tuhan. Silahkan Mas Johan, Mas Daniel. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita muji Tuhan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Dan ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Dan aku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sampai bertemu di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.